Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa istiqomah ngaji, dan nikmat bisa sampai ke bulan Ramadan hingga hari ke-25. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan, puasa, bacaan Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya, akan mendapatkan ridhonya Allah, diterima oleh Allah, dan kita nantinya setelah berpuasa ini menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setidaknya 17 kali kita berjanji kepada Allah, di mana janji ini kita ucapkan ketika kita sholat. Mengapa 17 kali? Karena kita minimal sholat fardu 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Apabila kita menambahi dengan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya, maka kita berjanjinya kepada Allah juga pasti bertambah ya. Kenapa saya bilang 17 kali? Karena di setiap sholat tadi itu kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib hukumnya. Kalau kita tidak baca surat Al-Fatihah di salah satu rakaat, maka sholat kita tidak sah. Nah, di surat Al-Fatihah itu ada ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Nah, ini kita berjanji seperti ini 17 kali minimal ya, dalam sehari semalam. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Maka sebagai konsekuensi dari janji kita ini, di dalam beribadah kita tidak boleh mengharapkan pujian ya. Jadi tidak boleh riya, mengharapkan pujian orang lain. Hati-hati, karena untuk ini sarananya, medianya sekarang jadi mudah ya. Untuk riya ini jadi mudah. Misalnya seseorang yang sedang umroh, berada di Menara Zamzam, lalu dia buat status sedang di Menara Zamzam, selfie, lalu ditulis statusnya sedang Menara Zamzam. Atau statusnya nanti lain lagi, sedang di Raudhah gitu. Nanti besoknya diganti lagi statusnya sedang di Masjid Kuba misalnya. Nah, hal-hal seperti itu apakah tidak boleh? Boleh ya. Asalkan apa? Bisa dijaga keikhlasannya. Bisa dijaga keikhlasannya. Tidak ingin dipuji, tidak riya ya. Tapi kalau tidak, kalau kita berpotensi mengharapkan pujian orang lain agar diketahui orang lain, maka lebih baik itu tidak dilakukan. Lalu di dalam beribadah kita tidak boleh ujub. Ujub itu bangga diri ya. Bangga diri, merasa diri hebat ya. Merasa diri hebat. Yang istiqomah ngaji merasa apa? Merasa banyak ngajinya. Lalu yang sering sholat ke masjid, dia merasa apa? Aku paling hebat. Karena apa? Setiap hari ke masjid, sholatku sudah khusyuk dan lain sebagainya. Itu berarti bangga diri. Aku sudah haji, aku sudah umroh dan lain sebagainya. Itu berarti bangga diri. Lalu di dalam beribadah, sebagai konsekuensi dari janji kita kepada Allah tadi, bahwa kita di dalam beribadah tidak boleh sum'ah. Sum'ah itu berarti menceritakan amal ibadah
di masa lalu, di masa lalu. Misalnya aja orang yang sudah pernah haji, dulu waktu saya haji, dulu saya waktu umroh dan sebagainya. Dulu saya begini, nah, dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena kita berjanji kepada Allah hanya kepada Engkau. Kami beribadah, ya. Kami beribadah hanya mengharapkan ridhonya Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan orang menganggap kita itu hebat dan lain sebagainya. Juga konsekuensi dari janji kita itu kita tidak boleh syirik, ya. Tidak boleh syirik. Beribadah kepada selain Allah, kepada selain Allah. Misalnya berkurban karena karena ingin selamat dari ini, selamat dari itu tidak boleh. Maka kalau berkorban itu niatkan karena Allah. Karena Allah. Taklid itu tidak boleh, ibadah dengan taklid. Tahu ya taklidnya? Taklid itu ibadah yang tidak tahu ilmunya, ya. Tahajud tapi tidak tahu dasarnya, hanya ikut-ikutannya. Orang lain tahajud, kita ikut tahajud. Orang lain witir, kita ikut witir. Orang lain sholat sunnah, kita ikut sholat sunnah. Tidak tahu ilmunya, ya. Nah ini bahaya, orang yang taklid seperti ini bahaya. Karena apa? Nanti hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan. Orang belum puasa misalnya tiap hari, kita ikut puasa tiap hari. Padahal tidak ada dasarnya puasa tiap hari. Maka itu tidak boleh dalam ibadah itu taklid. Jadi kita harus ngaji, ya. Kita harus berilmu. Agar apa? Agar amal ibadah kita itu menjadi benar. Lalu 17 kali kita berjanji kepada Allah, hanya kepada Allah kita minta tolong, kami minta tolong. Hanya kepada Allah kami minta tolong, tidak kepada yang lain. Minta tolong kepada Allah di dalam mencari rezeki. Jadi kalau kita mencari rezeki maka kita kerja keras, ya, kita kerja keras. Lalu kita berdoa memohon kepada Allah, apa yang kita kerjakan itu berhasil. Apa yang kita usahakan itu berhasil, sukses, ya. Jadi kita bekerja keras, kita berdoa kepada Allah, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Memang kita mengharapkan itu sukses, tapi Allah lah yang menentukan segalanya, ya. Kita juga minta tolong kepada Allah di dalam melaksanakan perintahnya Allah. Minta tolong kepada Allah. Misalnya kita minta tolong, ya Allah, tolong hamba agar setiap hamba sholat bisa khusyuk. Ya Allah, tolong ya hamba agar hamba bisa istiqomah berkorban setiap tahun. Jadi kita minta tolong, ya, untuk apa? Bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Dan juga kita hanya minta tolong kepada Allah di dalam menghindari segala larangan Allah. Kita berdoa misalnya, ya Allah, tolong hamba agar hamba tidak melakukan dosa-dosa. Tolong hamba agar hamba tidak melakukan larangan yang engkau tetapkan, dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah. Juga agar kita berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita sabar atas takdir yang ditetapkan oleh Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa bersabar. Juga kita hanya minta tolong kepada Allah untuk menghadapi kematian dan hidup setelah mati. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga engkau mencabut nyawa hamba dalam keadaan husnul khotimah, ketika engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa hamba, ketika hamba akan langsung masuk surga tanpa siksa kubur, tanpa hisab, tanpa siksa api neraka. Jadi kita berdoa seperti itu, minta tolong kepada Allah agar apa? Agar semua urusan di padang mahsyar menjadi mudah dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kita minta tolong kepada Allah, dan memang hanya kepada Allah kita minta tolong, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Seperti yang difirmankan Allah sendiri di Quran surat Ali Imran ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yansurkumullaha fala ghaliba lakum
wa iyakhdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Nah, ini kenapa penting kita minta tolong kepada Allah? Karena kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Lalu lanjutan ayat, maka dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan pada kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu? Jadi ini seolah-olah kan Allah menantang kita. Kalau kamu tidak mau minta tolong kepadaku, kata Allah, silakan minta tolong kepada yang lain, maka siapa yang bisa menolongmu kalau bukan Allah? Nah, seolah-olah Allah bilang seperti itu. Jadi memang tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita harus konsekuen kepada apa yang dijanjikan yang kita janjikan kepada Allah minimal 17 kali ya, dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau hamba menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.